Dunia hari ini terasa terlalu berisik. Semua orang ingin terlihat sibuk, ingin didengar, ingin diketahui sedang melakukan sesuatu. Kita hidup di zaman di mana diam sering disalahartikan sebagai kalah. Seolah jika kamu tidak menceritakan apa yang kamu lakukan, maka hidupmu tidak sedang berjalan. Padahal justru disitulah kekeliruan terbesar manusia modern. Orang bijak sejak dulu tidak dikenal dari banyaknya cerita, tapi dari kedalaman langkahnya. Mereka tidak tergesa menjelaskan diri, tidak tergoda untuk mengumumkan proses, dan tidak gelisah jika tidak ada yang tahu apa yang sedang mereka bangun. Marcus Aurelius menulis ribuan kata, tetapi tidak pernah berniat memamerkannya ke dunia. Catatan itu bahkan bukan untuk kita, melainkan untuk dirinya sendiri, sebagai cara menjaga pikiran tetap lurus di tengah kekacauan. Ini pelajaran yang sering kita lewatkan. Kebijaksanaan tidak tumbuh dari sorotan, tetapi dari kesunyian. Dari ruang di mana tidak ada tepuk tangan, tidak ada komentar, dan tidak ada validasi. Hanya ada kamu dan tanggung jawabmu pada hidupmu sendiri. Orang yang banyak bicara tentang rencananya seringkali belum benar-benar siap melangkah. Bukan karena niatnya buruk, tapi karena ia masih mencari pengakuan sebelum hasil ada. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan lahir saat kamu tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Ketika kamu diam, kamu berhenti menjadikan dunia sebagai hakim. Kamu berhenti hidup untuk dinilai, dan mulai hidup untuk dijalani. Ada kekuatan aneh dalam diam. Diam membuatmu tidak bisa diprovokasi. Diam membuatmu tidak mudah dibelokkan oleh opini. Saat orang lain sibuk bertanya, kamu sibuk bergerak. Saat orang lain sibuk menjelaskan, kamu sibuk membangun. Dan saat hasilnya muncul, tidak perlu lagi cerita panjang, karena realitas sudah berbicara dengan sendirinya. Orang bijak memahami satu hal yang sering dilupakan. Setiap kata yang keluar adalah energi yang bocor. Semakin banyak kamu menceritakan apa yang kamu lakukan, semakin banyak pula pintu yang kamu buka untuk keraguan, kecemburuan, dan penilaian. Bukan semua orang ingin kamu berhasil, dan orang bijak tahu itu. Maka mereka memilih diam, bukan karena takut, tapi karena cerdas. Diam adalah bentuk perlindungan terhadap fokus dan ketenangan batin. Kesunyian juga mengajarkan kejujuran. Saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang dipuji, kamu dipaksa berhadapan dengan dirimu sendiri. Apakah kamu tetap melangkah saat tidak ada yang tahu? Apakah kamu tetap disiplin saat tidak ada yang mengawasi? Di sanalah karakter dibentuk, bukan di panggung, tapi di belakang layar. Stoikisme tidak pernah mendorong kita untuk terlihat hebat, tapi untuk benar-benar menjadi kuat. Kekuatan itu sunyi, tidak banyak kata, tidak banyak pembelaan. Orang bijak tidak sibuk membuktikan dirinya benar, karena hidupnya sudah cukup menjadi bukti. Ia tahu, semakin sedikit yang tahu rencananya, semakin besar peluang rencananya bertahan. Diam juga memberi jarak. Jarak antara dirimu dan kekacauan luar. Jarak antara emosimu dan reaksi impulsif. Dengan diam, kamu memberi ruang bagi akal untuk memimpin, bukan ego. Dan di dunia yang gemar bereaksi berlebihan, orang yang mampu menahan diri justru tampak paling berbahaya, dalam arti paling kuat. Maka jika hari ini kamu merasa tidak perlu menceritakan apapun, jangan merasa tertinggal. Bisa jadi kamu justru sedang berada di jalur yang benar. Jalan orang bijak memang sepi, tapi bukan karena kosong. Ia sepi karena tidak semua orang sanggup berjalan tanpa sorotan. Diamlah, kerjakan, biarkan dunia menebak-nebak. Karena pada akhirnya, hidup tidak diubah oleh kata-kata yang kamu ucapkan, tapi oleh langkah sunyi yang kamu ulangi setiap hari. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, tapi sering terasa tidak nyaman bagi ego manusia modern. Nilai tidak perlu diumumkan. Apa yang benar-benar bernilai tidak pernah bergantung pada seberapa banyak orang yang mengetahuinya. Justru sebaliknya, semakin sesuatu harus diumumkan, semakin besar kemungkinan nilai itu rapuh. Orang bijak memahami ini sejak lama. Mereka tidak sibuk membangun citra, karena yang mereka bangun adalah karakter. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar, penguasa dengan kekuatan yang tidak terbantahkan. Namun dalam tulisannya, tidak ada kalimat yang berusaha membesarkan dirinya sendiri. Tidak ada pamer kebijaksanaan. Tidak ada klaim kehebatan. Yang ada hanyalah pengingat agar dirinya tetap rendah hati, tetap lurus, dan tetap setia pada kebajikan. Dari sini kita belajar satu hal penting. Orang yang benar-benar bernilai tidak perlu berkata, "Lihat aku." Di dunia hari ini, kita sering terjebak pada kebutuhan untuk terlihat. Terlihat sibuk, terlihat berkembang, terlihat kuat. Kita mengumumkan pencapaian bahkan sebelum ia matang. Kita menceritakan niat baik sebelum niat itu diuji oleh kesulitan. Padahal stoikisme mengingatkan bahwa kebajikan bukan sesuatu yang diumumkan, melainkan dijalani. Nilai hidup bukan poster, tapi praktik harian. Saat kamu merasa perlu menjelaskan betapa kerasnya kamu bekerja, disitulah masalahnya. Kerja keras sejati tidak menuntut pengakuan. Ia tenang, konsisten, dan seringkali tidak terlihat.
Orang stoik percaya bahwa tugasmu adalah melakukan yang benar, bukan memastikan orang lain tahu bahwa kamu melakukannya. Reaksi orang lain berada di luar kendalimu, dan karena itu tidak layak dijadikan tujuan. Ada ketenangan besar ketika kamu berhenti mengumumkan nilai dirimu. Kamu tidak lagi gelisah menunggu respons. Kamu tidak lagi terganggu oleh pujian atau kecewa oleh keheningan. Kamu bergerak karena memang itu yang harus dilakukan, bukan karena ingin diakui. Inilah bentuk kebebasan yang jarang disadari. Bebas dari kebutuhan untuk disaksikan. Nilai sejati bekerja diam-diam. Integritas tidak berisik. Disiplin tidak berteriak. Kesetiaan tidak meminta sorotan. Orang bisa berpura-pura baik di depan umum, tapi hanya orang bijak yang tetap baik saat tidak ada yang melihat. Stoikisme tidak tertarik pada penampilan, karena penampilan mudah dimanipulasi. Ia tertarik pada apa yang bertahan saat ujian datang. Ketika kamu tidak mengumumkan apapun, kamu memberi ruang bagi hasil untuk berbicara. Hasil tidak butuh pembelaan. Hasil tidak butuh klarifikasi. Ia berdiri sendiri. Dan orang yang hidup dengan nilai seperti ini tidak mudah goyah oleh komentar, karena fondasinya tidak dibangun di atas opini. Orang yang terus mengumumkan nilai dirinya sebenarnya sedang meminta validasi. Ia ingin diyakinkan bahwa dirinya cukup. Orang stoik tidak mencari itu di luar. Ia mengukurnya dari kesesuaian antara pikiran, tindakan, dan prinsip. Selama 3 hal itu selaras, ia tenang, meski tidak ada satupun yang memperhatikan. Maka jika kamu hari ini memilih diam, memilih tidak memamerkan prosesmu, tidak menjelaskan siapa dirimu dan apa yang kamu lakukan, itu bukan tanda rendah diri. Bisa jadi itu tanda kedewasaan, karena kamu sudah sampai pada pemahaman sederhana namun dalam. Nilai sejati tidak pernah butuh pengumuman. Ia hanya butuh konsistensi. Dan pada waktunya, dunia akan mengenalinya tanpa kamu harus berkata apa-apa. Ada satu kesalahan halus yang sering tidak kita sadari. Saat kita terlalu banyak bercerita, kita sedang menyerahkan kendali hidup kita ke tangan dunia. Setiap kali kamu menjelaskan apa yang sedang kamu lakukan, apa yang kamu rencanakan, dan kemana kamu akan pergi, kamu bukan hanya berbagi cerita, kamu sedang membuka pintu. Pintu untuk penilaian, untuk ekspektasi, dan untuk tekanan yang sebenarnya tidak pernah kamu butuhkan. Stoikisme sejak awal mengingatkan bahwa ketenangan hidup datang dari memahami batas kendali. Apa yang ada di dalam pikiranmu, sikapmu, dan tindakanmu adalah milikmu, tapi pendapat orang lain bukan. Ketika kamu menceritakan terlalu banyak, kamu mengundang sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan masuk ke ruang batinmu. Komentar, keraguan, bahkan pujian, semuanya bisa menggeser arahmu tanpa kamu sadari. Awalnya terasa ringan, sekadar berbagi, sekadar cerita. Tapi perlahan, ceritamu berubah menjadi beban. Kamu mulai merasa harus menepati narasi yang sudah kamu ucapkan. Kamu mulai bergerak bukan karena itu pilihan terbaik, tapi karena kamu sudah terlanjur memberitahu. Di titik itu, hidupmu tidak lagi sepenuhnya milikmu. Ia mulai diatur oleh persepsi orang lain. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kebebasan sejati adalah tidak bergantung pada apapun yang berada di luar kendali kita. Namun ketika kamu terlalu banyak bicara, kamu justru menambatkan dirimu pada reaksi luar. Jika mereka mendukung, kamu bersemangat. Jika mereka meragukan, kamu goyah. Jika mereka diam, kamu gelisah. Tanpa sadar, ketenanganmu disandera oleh suara orang lain. Orang bijak memahami bahwa tidak semua orang perlu tahu apa yang sedang kamu bangun. Bukan karena niat orang selalu buruk, tapi karena dunia tidak pernah netral. Selalu ada yang membandingkan, meremehkan, atau sekadar mengomentari tanpa memahami konteks. Setiap komentar itu, sekecil apapun, berpotensi mengganggu fokus yang sedang kamu rawat. Ada kekuatan besar saat kamu berhenti menjelaskan. Kamu tidak perlu membela diri. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa langkahmu masuk akal. Kamu cukup berjalan. Dalam diam, kamu menjaga jarak antara dirimu dan kebisingan. Dan jarak itu penting agar pikiran tetap jernih. Saat kamu tidak bercerita, dunia kehilangan kuasa atasmu. Ia tidak tahu apa yang harus dikomentari. Ia tidak tahu kemana harus menyerang. Dan kamu pun bebas bergerak tanpa gangguan. Fokusmu, energi tidak bocor. Emosimu tidak mudah ditarik ke sana kemari. Stoikisme tidak melarang berbagi, tapi mengajarkan kebijaksanaan dalam memilih kapan dan kepada siapa. Orang kuat tidak impulsif dalam membuka diri. Ia tahu bahwa ketenangan lebih berharga daripada perhatian, bahwa progres lebih penting daripada pengakuan. Maka jika hari ini kamu memilih untuk diam, untuk menyimpan rencanamu sendiri, untuk tidak menceritakan setiap langkah, itu bukan sikap tertutup. Itu adalah bentuk kedaulatan. Kamu sedang mengambil kembali kuasa atas hidupmu. Karena semakin sedikit kamu memberi dunia bahan untuk bereaksi, semakin besar ruang yang kamu miliki untuk tumbuh tanpa gangguan,
Ada alasan mengapa banyak rencana mati sebelum sempat lahir. Bukan karena rencananya buruk, tapi karena terlalu cepat diumbar. Ketika sebuah rencana masih rapuh, ia butuh ruang, bukan sorotan. Namun manusia sering melakukan kebalikannya. Kita menceritakan rencana bahkan sebelum langkah pertama benar-benar kokoh. Dan tanpa sadar, sejak saat itu, rencana tersebut mulai kehilangan kekuatannya. Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan lebih penting daripada niat yang diucapkan. Niat yang diumumkan terlalu dini sering berubah menjadi ilusi kemajuan. Kita merasa sudah melangkah, padahal baru berbicara. Pikiran mendapatkan kepuasan palsu, seolah pekerjaan sudah dilakukan. Padahal kenyataannya belum ada apa-apa yang benar-benar berubah. Setiap rencana membutuhkan fokus, dan fokus tidak tumbuh di tengah kebisingan. Ketika terlalu banyak orang tahu, terlalu banyak energi yang keluar untuk menjelaskan, menanggapi, dan mempertahankan cerita. Rencana yang seharusnya tumbuh perlahan justru dipaksa berdiri di tengah angin penilaian. Sedikit saja goyah, ia runtuh. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa tugas kita adalah melakukan apa yang ada di depan mata dengan baik, tanpa drama. Ia tidak mengatakan bahwa kita perlu menceritakan apa yang akan kita lakukan esok hari. Ia menekankan disiplin pada saat ini. Rencana yang kuat lahir dari tindakan kecil yang diulang, bukan dari pengumuman besar. Saat kamu mengumbar rencana, kamu juga menciptakan tekanan sosial. Kamu merasa diawasi. Kamu merasa harus sesuai dengan ekspektasi. Dan tekanan ini seringkali membuat langkahmu kaku. Kamu takut berubah arah, padahal perubahan adalah bagian alami dari proses. Akhirnya, kamu bertahan pada rencana yang sudah tidak tepat, hanya karena sudah terlanjur diceritakan. Orang bijak memahami bahwa fleksibilitas adalah kekuatan, dan fleksibilitas sulit dijaga ketika terlalu banyak orang tahu kemana kamu berniat pergi. Dia memberi ruang untuk menyesuaikan diri. Dia memungkinkanmu belajar tanpa malu, salah tanpa sorotan, dan tumbuh tanpa penilaian. Rencana yang diumbar juga rentan terhadap keraguan, bukan hanya dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Setiap komentar skeptis, setiap pertanyaan, setiap ekspresi ragu bisa menyusup ke pikiranmu. Padahal sebelumnya kamu yakin. Sekarang keyakinan itu mulai retak. Bukan karena realitas, tapi karena suara luar. Stoikisme tidak anti-rencana, tapi anti keterikatan pada narasi. Ia mengajarkan kita untuk bekerja dalam sunyi, menyiapkan diri sebaik mungkin, dan membiarkan hasil muncul pada waktunya. Rencana yang tidak diumumkan lebih jujur, karena ia tidak ditopang oleh ego, melainkan oleh komitmen. Maka jika kamu punya rencana hari ini, jagalah ia seperti benih. Jangan pamerkan sebelum ia berakar. Jangan buka sebelum ia siap, kerjakan dalam diam. Karena rencana yang tumbuh tanpa sorotan jauh lebih kuat menghadapi badai. Dan saat ia akhirnya terlihat, ia tidak lagi mudah dihancurkan. Ada bentuk perlindungan yang sering diremehkan, padahal kekuatannya sangat besar. Diam. Bukan diam karena takut, bukan diam karena tidak punya suara, tapi diam karena sadar. Saat kamu memilih untuk tidak banyak bicara, kamu menutup banyak celah yang biasanya menjadi jalan masuk sabotase, baik dari orang lain maupun dari dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua orang di sekitarmu perlu tahu isi kepalamu. Pikiran, rencana, dan arah hidupmu adalah wilayah privat. Ketika kamu membuka terlalu banyak, kamu memberi akses. Dan setiap akses itu bisa disalahgunakan, bukan selalu dengan niat jahat, tapi cukup dengan keraguan, komentar sembrono, atau perbandingan yang tidak perlu. Banyak orang tidak disabotase oleh musuh, tapi oleh suara-suara kecil yang mereka dengar setelah terlalu banyak bercerita. Satu komentar meremehkan bisa menempel lama di kepala. Satu ekspresi ragu bisa menggerus keyakinan yang sudah kamu bangun. Padahal sebelumnya kamu baik-baik saja. Diam mencegah semua itu terjadi. Marcus Aurelius berkali-kali mengingatkan pentingnya menjaga benteng batin. Pikiran adalah wilayah yang harus dijaga ketat. Begitu kamu membiarkan terlalu banyak suara masuk, kamu kehilangan kendali. Diam adalah cara paling sederhana untuk memastikan bahwa yang memimpin hidupmu tetap akal, bukan opini orang lain. Saat kamu tidak banyak bicara, orang lain tidak tahu kemana harus menyerang. Mereka tidak tahu apa yang bisa diragukan. Mereka tidak tahu di mana titik rapuhmu. Ini bukan tentang menjadi tertutup atau curiga, tapi tentang kebijaksanaan. Orang bijak tidak memberi senjata kepada dunia untuk digunakan melawan dirinya sendiri. Diam juga melindungimu dari sabotase ego. Ketika kamu menceritakan apa yang akan kamu lakukan, ego ingin segera membuktikan. Kamu jadi terburu-buru. Kamu jadi ingin terlihat konsisten di mata orang, bukan benar di mata dirimu sendiri. Akhirnya, kamu bergerak karena tekanan,
bukan karena kesiapan. Diam menjaga langkahmu tetap jujur. Ada ketenangan yang muncul saat kamu sadar bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa jalanmu masuk akal. Kamu hanya perlu memastikan bahwa jalan itu selaras dengan prinsipmu. Dalam ketenangan itulah fokus tumbuh. Dan fokus adalah musuh utama sabotase. Stoikisme tidak mengajarkan kecurigaan, tapi kewaspadaan. Dunia tidak jahat, tapi juga tidak bertanggung jawab atas kestabilan batinmu. Itu tugasmu sendiri. Dengan diam, kamu mengambil peran itu sepenuhnya. Kamu memilih apa yang masuk dan apa yang tetap di luar. Maka jangan merasa bersalah ketika memilih diam. Jangan merasa harus menjelaskan diri. Bisa jadi itu bukan kelemahan, tapi strategi bertahan yang paling cerdas. Karena saat hidupmu tidak mudah dibaca, tidak mudah diprediksi, dan tidak mudah dipengaruhi, kamu menjadi sulit disabotase. Dan di dunia yang penuh gangguan, itu adalah bentuk kekuatan yang sangat langka. Ada perbedaan besar antara bergerak untuk maju dan bergerak untuk dilihat. Orang lemah membutuhkan penonton agar merasa berarti, sementara orang kuat tetap melangkah meski tidak ada satupun mata yang memperhatikan. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak mencari sorotan. Ia bekerja dalam sunyi, karena tujuannya bukan pengakuan, melainkan hasil dan keteguhan batin. Di dunia yang terbiasa mengukur nilai dari perhatian, bergerak tanpa penonton terasa aneh, bahkan menakutkan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada validasi, tidak ada jaminan bahwa usahamu dihargai. Namun justru di sanalah mentalitas orang kuat terbentuk. Ia tidak menggantungkan semangatnya pada reaksi luar. Ia bergerak karena tahu itu yang harus dilakukan. Marcus Aurelius menulis bahwa tugas manusia adalah melakukan perannya dengan baik, tanpa ribut, tanpa keluhan. Ia tidak pernah menyarankan untuk menunggu pengakuan sebelum bertindak. Orang kuat tidak menunda langkah hanya karena belum ada yang melihat. Ia memahami bahwa kemajuan sering dimulai jauh sebelum siapapun menyadarinya. Saat kamu bergerak tanpa penonton, kamu membangun disiplin yang jujur. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada citra yang harus dijaga. Kamu bebas salah, bebas belajar, bebas berubah arah. Semua energi tertuju pada perbaikan, bukan pada kesan. Ini adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh orang yang selalu ingin terlihat. Orang yang membutuhkan penonton cenderung rapuh. Ketika perhatian hilang, semangatnya ikut hilang. Ketika pujian berhenti, langkahnya terhenti. Sebaliknya, orang kuat stabil. Ia tidak naik karena dipuji, tidak jatuh karena diabaikan. Pusat kendalinya ada di dalam, bukan di luar. Stoikisme memandang perhatian sebagai sesuatu yang berada di luar kendali. Maka menggantungkan motivasi padanya adalah kesalahan. Orang kuat memindahkan fokusnya ke hal yang bisa ia kendalikan. Usaha, sikap, dan konsistensi. Dengen Bijichu, ia tetap bergerak meski dunia tidak bereaksi apa-apa. Ada kesunyian tertentu yang hanya dipahami oleh mereka yang sedang membangun sesuatu yang besar. Kesunyian ini bukan kosong, tapi penuh. Penuh latihan, penuh keraguan yang dihadapi, penuh keputusan yang diambil tanpa saksi. Di ruang sunyi inilah kekuatan mental ditempa. Saat kamu terbiasa bergerak tanpa penonton, kamu tidak mudah tergoda untuk berhenti hanya karena hasil belum terlihat. Kamu mengerti bahwa proses memang tidak selalu spektakuler. Ia lambat, berulang, dan sering membosankan. Tapi orang kuat tidak mencari sensasi. Ia mencari keberlanjutan. Maka jika hari ini kamu merasa seperti berjalan sendirian, jangan buru-buru menganggapnya sebagai tanda gagal. Bisa jadi itu tanda bahwa kamu sedang berada di fase yang tepat. Fase di mana kamu belajar bergerak tanpa penonton. Dan dari sanalah, ketika waktunya tiba, langkahmu akan cukup kuat untuk berdiri. Bahkan tanpa sorakan, ada kejernihan yang hanya muncul ketika suara berkurang. Bukan hanya suara dunia, tapi juga suara kita sendiri yang terlalu sering berbicara. Semakin sedikit kamu bicara, semakin jelas arah hidupmu. Karena pikiran akhirnya punya ruang untuk memimpin. Stoikisme memahami bahwa kebisingan bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dorongan untuk terus menjelaskan diri. Ketika kamu banyak bicara, perhatianmu terpecah. Kamu sibuk menyusun kata, menyesuaikan cerita, dan menjaga konsistensi narasi. Tanpa sadar, energi mentalmu habis untuk komunikasi, bukan untuk refleksi. Padahal arah hidup tidak ditemukan di tengah keramaian, melainkan dalam keheningan saat kamu benar-benar mendengar dirimu sendiri. Marcus Aurelius sering mengingatkan agar kita tidak larut dalam hal-hal yang tidak perlu. Bicara berlebihan termasuk di dalamnya. Setiap kata yang tidak penting mengaburkan fokus. Setiap penjelasan yang tidak diminta menjauhkanmu dari inti. Dengan mengurangi bicara, kamu mengurangi gangguan, dan dengan mengurangi gangguan, arah mulai terlihat. Saat kamu diam, kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan. Apa yang membuatmu gelisah? Apa yang benar-benar penting? Apa yang selama ini kamu kejar hanya karena kebiasaan?
bukan karena keyakinan. Keheningan menjadi cermin yang jujur, meski kadang tidak nyaman. Orang yang banyak bicara seringkali sedang bernegosiasi dengan dunia. Ia ingin dipahami, diterima, dan disetujui. Namun arah hidup tidak dibentuk oleh kesepakatan sosial. Ia dibentuk oleh keputusan personal yang diambil berulang kali. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan nilai, bukan dengan ekspektasi. Dengan sedikit bicara, kamu juga belajar menunda reaksi. Kamu tidak langsung menanggapi, tidak terburu-buru menjawab, tidak terprovokasi. Jeda ini memberi kesempatan bagi akal untuk mengambil alih. Dan ketika akal memimpin, keputusan menjadi lebih jernih, lebih tenang, dan lebih tepat arah. Diam membuatmu berhenti membela diri. Kamu tidak lagi sibuk menjelaskan mengapa pilihanmu masuk akal. Kamu cukup menjalaninya. Dari situ, arah hidupmu menjadi lebih konsisten, karena ia tidak berubah mengikuti komentar atau tren. Ia bergerak sesuai kompas internalmu sendiri. Stoikisme tidak memuja keheningan sebagai tujuan, tapi sebagai alat. Alat untuk melihat lebih jelas. Alat untuk memilah mana yang penting dan mana yang hanya bising. Orang yang memahami ini tidak merasa perlu mengisi setiap ruang dengan kata-kata. Ia nyaman dengan jeda, karena di sanalah kejelasan lahir. Maka jika hari ini kamu memilih untuk lebih banyak diam, jangan khawatir kehilangan arah. Justru sebaliknya, dalam keheningan itu hidupmu mulai berbicara dengan cara yang lebih jujur. Dan saat suara-suara yang tidak perlu mereda, kamu akan mendapati bahwa arahmu sebenarnya sudah ada sejak lama, hanya tertutup oleh terlalu banyak bicara. Karakter tidak dibentuk di depan banyak orang. Ia tidak lahir dari pujian, tidak tumbuh dari sorotan, dan tidak menguat karena tepuk tangan. Karakter dibangun di tempat yang sepi, ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai, dan tidak ada yang memberi penghargaan. Stoikisme memahami hal ini dengan sangat jelas. Siapa dirimu yang sebenarnya adalah siapa dirimu saat sendirian. Di tengah keramaian, semua orang bisa berpura-pura kuat. Semua orang bisa terlihat sabar, bijak, dan berprinsip. Tapi kesunyian tidak bisa dibohongi. Saat tidak ada saksi, tidak ada citra yang perlu dijaga, kamu dipaksa berhadapan langsung dengan kebiasaanmu, pilihanmu, dan komitmenmu. Di sanalah karakter diuji, bukan di panggung. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri setiap hari, bukan untuk dunia. Ia menggunakan kesunyian sebagai ruang latihan batin. Di sana ia mengingatkan dirinya agar tidak reaktif, tidak sombong, dan tidak larut dalam emosi. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang paling berkuasa pun tahu, tanpa kesunyian, karakter akan rapuh. Kesunyian menghilangkan tekanan eksternal, tidak ada ekspektasi, tidak ada perbandingan, tidak ada dorongan untuk tampil. Yang tersisa hanyalah pertanyaan jujur. Apakah kamu tetap melakukan yang benar, meski tidak ada yang tahu? Apakah kamu tetap disiplin saat tidak ada yang mengawasi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini membentuk siapa dirimu sesungguhnya. Banyak orang kuat di depan umum, tapi runtuh saat sendirian. Itu tanda karakter belum kokoh. Stoikisme tidak tertarik pada performa sosial, melainkan ketahanan batin. Ia mengajarkan bahwa kebajikan harus menjadi kebiasaan, bukan pertunjukan. Dan kebiasaan dibangun dalam pengulangan sunyi yang seringkali membosankan. Di kesunyian, kamu juga belajar menahan diri, tidak bereaksi berlebihan, tidak mencari pelarian, tidak menutupi kekosongan dengan kebisingan. Kamu belajar duduk bersama pikiranmu sendiri, dan itu tidak mudah. Tapi justru dari ketidaknyamanan itulah kekuatan mental tumbuh. Kesunyian memaksa kejujuran. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun, tidak bisa bersembunyi di balik alasan. Apa yang tidak kamu kerjakan, benar-benar tidak kamu kerjakan. Apa yang kamu tunda, benar-benar pilihanmu. Kesadaran ini mungkin berat, tapi ia membentuk tanggung jawab yang matang. Stoikisme memandang kesunyian bukan sebagai kekosongan, tapi sebagai ruang latihan. Seperti otot yang tumbuh saat dilatih tanpa penonton, karakter tumbuh saat diuji tanpa sorotan. Orang yang terbiasa membangun diri di kesunyian tidak mudah goyah saat berada di keramaian, karena fondasinya sudah kuat. Maka jika hidupmu saat ini terasa sepi, jangan buru-buru mengisinya dengan kebisingan. Bisa jadi itu adalah fase penting, fase di mana karaktermu sedang dibentuk, dan karakter yang dibangun dalam kesunyian akan tetap berdiri, bahkan ketika dunia mulai menekan dari segala arah. Perubahan besar jarang datang dengan suara keras. Ia datang pelan, hampir tidak terlihat, melalui kerja diam-diam yang dilakukan setiap hari. Stoikisme memahami bahwa hidup tidak berubah karena niat yang diumumkan, tapi karena tindakan sunyi yang diulang tanpa henti. Mereka yang benar-benar mengubah posisinya dalam hidup hampir selalu melakukannya, tanpa banyak bicara. Saat kamu bekerja diam-diam, kamu tidak sedang membangun citra, kamu sedang membangun fondasi. Tidak ada tekanan untuk terlihat hebat,
Tidak ada keharusan untuk mengesankan siapapun. Seluruh energimu tertuju pada peningkatan nyata, sekecil apapun. Dan dari akumulasi kecil inilah perubahan posisi hidup terjadi. Marcus Aurelius tidak pernah mengumumkan proses latihannya sebagai manusia yang lebih baik. Ia hanya melakukannya. Hari demi hari, ia melatih kesabaran, keadilan, dan pengendalian diri. Hasilnya tidak langsung terlihat, tapi dampaknya nyata. Inilah prinsip stoik. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini, bukan pada bagaimana itu terlihat di mata orang lain. Bekerja diam-diam membebaskanmu dari gangguan sosial. Kamu tidak sibuk membandingkan progres. Kamu tidak terjebak dalam lomba pembuktian. Kamu bergerak dengan ritme sendiri, sesuai kapasitas dan arah yang kamu pilih. Ini membuat langkahmu lebih stabil dan berkelanjutan. Perubahan posisi hidup seringkali tidak terasa saat sedang terjadi. Kamu hanya merasa sedikit lebih disiplin, sedikit lebih tenang, sedikit lebih terarah. Tapi ketika waktu berlalu, jaraknya menjadi jelas. Orang yang dulu meragukanmu mulai bertanya-tanya. Orang yang dulu sejajar mulai tertinggal. Bukan karena kamu lebih keras berbicara, tapi karena kamu lebih konsisten bekerja. Stoikisme mengajarkan bahwa hasil adalah konsekuensi, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah bertindak selaras dengan kebajikan. Namun ironisnya, justru dari sikap ini, perubahan eksternal sering mengikuti. Bekerja diam-diam mengubah caramu berpikir, caramu bereaksi, dan akhirnya caramu hidup. Saat kamu tidak mengumumkan apa yang kamu lakukan, kamu juga melindungi dirimu dari distraksi emosional. Kamu tidak terlalu tinggi saat dipuji, tidak terlalu jatuh saat diabaikan. Posisi batinmu stabil. Dan stabilitas batin inilah yang memungkinkanmu bertahan cukup lama untuk benar-benar berubah. Orang sering salah mengira bahwa perubahan besar harus terlihat dramatis. Padahal yang paling menentukan justru yang tidak terlihat. Jam-jam sunyi, keputusan kecil, kebiasaan yang diulang tanpa saksi. Semua itu perlahan menggeser posisi hidupmu, sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari kamu menyadari bahwa kamu sudah berada di tempat yang berbeda. Maka jika hari ini kamu sedang bekerja dalam diam, jangan ragu, jangan merasa tertinggal. Bisa jadi kamu sedang bergerak lebih jauh daripada yang terlihat. Karena perubahan sejati tidak butuh pengumuman. Ia hanya butuh kesetiaan pada proses. Dan dari kesetiaan itulah, hidupmu pelan-pelan berpindah posisi pada akhirnya. Hidup tidak pernah benar-benar peduli pada seberapa banyak kamu berbicara. Hidup merespons apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu ceritakan. Stoikisme mengajarkan bahwa kota-kota mudah diucapkan, niat mudah diumumkan, tetapi hasil tidak bisa dipalsukan. Ia berdiri sendiri, tanpa perlu pembelaan. Ada fase dalam hidup di mana kamu berhenti menjelaskan diri, bukan karena lelah, tapi karena sadar. Sadar bahwa penjelasan tidak mengubah apapun. Yang mengubah posisi hidupmu adalah kebiasaan yang kamu ulangi saat tidak ada yang melihat. Di titik ini, kamu tidak lagi terganggu oleh apakah orang lain mengerti atau tidak. Kamu fokus pada satu hal, berjalan lurus. Marcus Aurelius tidak pernah meminta dunia mengakui kebijaksanaannya. Ia hanya berusaha hidup sesuai dengan prinsipnya. Dan justru karena itu, pikirannya bertahan ribuan tahun. Ini pelajaran penting. Yang bertahan bukan yang paling keras bersuara, tapi yang paling konsisten bertindak. Ketika kamu membiarkan hasil yang berbicara, kamu terbebas dari kebutuhan membuktikan diri. Kamu tidak lagi sibuk membela pilihanmu. Kamu tidak lagi terseret dalam perdebatan yang menguras energi. Hidupmu menjadi sederhana, tapi kuat, tenang, tapi berdampak. Orang yang terlalu banyak bicara akan selalu dikejar oleh kota-katanya sendiri. Ia harus menepati narasi, menjaga citra, dan memenuhi ekspektasi. Sebaliknya, orang yang bekerja dalam diam hanya bertanggung jawab pada prinsip dan tindakannya. Bebannya lebih ringan, tapi langkahnya lebih jauh. Hasil juga memiliki kejujuran yang tidak dimiliki kata-kata. Ia tidak peduli siapa kamu, apa niatmu, atau seberapa baik kamu menjelaskan diri. Ia hanya menunjukkan apa yang benar-benar kamu lakukan. Dan karena itulah, hasil jauh lebih dihormati daripada cerita. Stoikisme tidak meminta kita menjadi pasif atau menghilang. Ia meminta kita untuk tepat dalam bertindak, tepat dalam bersikap, dan tepat dalam memilih kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Orang bijak tahu bahwa diam di awal dan bekerja dengan benar akan menghilangkan kebutuhan berbicara di akhir. Maka jika hari ini kamu sedang berjalan tanpa sorotan, teruslah melangkah. Jika tidak ada yang tahu perjuanganmu, tidak apa-apa. Dunia tidak perlu mendengar ceritamu sekarang. Biarkan ia melihat hasilnya nanti. Karena pada akhirnya, ketika hasilmu berdiri dengan tenang, semua kata menjadi tidak perlu.